Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, baik tubuh, hati maupun pikiran. Baik, dalam beberapa menit ke depan izinkan saya untuk menyampaikan tentang ruang lingkup dan pokok bahasan ulumul Quran yang dengannya kita setidaknya dapat mendapatkan sedikit gambaran besar terhadap ulumul Quran itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena dengan kita mengetahui lebih dulu pokok big picture atau gambaran besar dari sesuatu, maka kita akan lebih mudah untuk menyusun dan termotivasi dengan apa yang sedang dan ingin kita selesaikan atau kita pelajari, yaitu ulumul Quran. Ibarat kita menyusun sebuah puzzle, maka akan lebih mudah bagi kita menyusun atau menyelesaikan puzzle tersebut jika kita mengetahui gambaran besarnya. Baik, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan kiroah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran adalah bagian dari ulumul Quran. Di samping itu banyak lagi ilmu-ilmu yang terangkum di dalamnya. As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan misalnya menguraikan sebanyak 80 cabang ulumul Quran yang dari tiap-tiap cabang tersebut terdapat beberapa macam cabang ilmu lagi. Bahkan menurut Abu Bakar Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip As-Suyuti, ulumul Quran itu terdiri dari 77.450 cabang ilmu. Hal ini didasarkan pada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran, di mana tiap kata dikalikan 4. Sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna zahir, makna batin, makna had yang terbatas, dan makna mutlak yang tidak terbatas. Namun menurut Hasbi As-Siddiqi, berbagai macam pembahasan ulumul Quran tersebut pada dasarnya bermuara pada 6 pokok bahasan saja. Antara lain adalah yang pertama, pembahasan yang berhubungan dengan nuzul atau turunnya Al-Quran, yaitu Makiyah, Madaniyah, Hadliyah, yaitu yang di kampung halaman, Nahariyah yang turun pada siang hari, Lailiyah pada malam hari, Saifiyah pada musim dingin, Firashiyah yang turun di tempat tidur gitu. Pembahasan ini juga meliputi hal yang menyangkut asbabun nuzul, ayat pertama dan ayat yang terakhir, ayat hukum yang pernah diturunkan pada nabi sebelumnya, dan lain sebagainya. Baik, kita menuju pada yang kedua, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan sanad. Aspek ini meliputi hal-hal yang membahas sanad yang mutawatir, syad, ahad, kemudian yaitu bentuk-bentuk qiraat, bacaan nabi, para penghafal dan periwayat Al-Quran, serta cara tahammul atau penerimaan riwayat. Kemudian yang ketiga, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan qiraat atau cara membaca dan menerima kemudian menyampaikan bacaan Al-Quran. Contohnya adalah cara berhenti, yaitu waqaf, cara memulai tidak, kemudian ada imalah, kemudian ada bacaan yang dipanjangkan atau mat, kemudian ada yang meringankan bacaan hamzah, takfim gitu kan. Kemudian ada huruf yang sukun yang masuk kepada bunyi sudahnya, itu idgham, atau singkatnya adalah ilmu tajwid yang sering kita pelajari. Kemudian ada aspek yang keempat, yaitu yang membahas tentang yang berhubungan dengan lafaz atau kata-kata Al-Quran, yaitu tentang yang pertama kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib, kata-kata Al-Quran yang berhubungan dengan harokat akhirnya atau mu'rab, kemudian ada kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna yang serupa gitu kan, kemudian ada isti'arah, kemudian ada penyerupaan atau tasbih. Itu adalah sedikit contoh-contoh tentang aspek ini. Kemudian aspek yang kelima adalah aspek pembahasan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum,
Misalnya makna hukum am yang tetap dalam keumumannya. Kemudian yang kedua ada makna umum atau am yang dimaksudkan makna khusus. Kemudian ada makna umum atau am yang maknanya dikhususkan pada sunnah atau kepada hadis Nabi, pada qauliyah perkataan Nabi. Kemudian ada makna global atau mujmal. Kemudian ada makna yang diperinci atau mufassal. Kemudian ada makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan atau mantuk. Kemudian selain itu ada makna yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan atau mafhum. Kemudian ada nas, yaitu nas yang petunjuknya tidak melahirkan keraguan atau muhkam. Kemudian ada nas yang muskil, yang sulit ditafsirkan karena yang perlu ditafsirkan karena terdapat kesamaran di dalamnya atau mutasyabih. Kemudian yang keenam adalah persoalan makna-makna Al-Quran yang berbautan dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal seperti berikut, yaitu seperti berpisah atau fasal, kemudian ada bersambung, wasol, kemudian ada uraian singkat jas, kemudian ada uraian panjang itnab gitu kan. Kemudian ada uraian seimbang atau musawah. Kemudian ada yang pendek itu qasar. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar pokok dalam pembahasan ulumul Quran terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama adalah ilmu yang berhubungan dengan riwayat, seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan, yaitu qiraat, kemudian tempat dan waktu turun ayat-ayat atau surah Al-Quran, yaitu seperti Makkiyah dan Madiniyah, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Yang kedua yaitu ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam, misalnya pemahaman terhadap lafaz yang gharib atau yang asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Baik, dari segala uraian di atas mungkin dapat kita pahami gambar umum tentang ulumul Quran, tentang ruang lingkup dan segala pembahasannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dengan seksama, dan kemudian akan diteruskan dan disampaikan pada materi-materi selanjutnya yang lebih dalam, yang lebih terperinci tentunya, dan semoga dengannya kita dapat memahami dengan baik tentang ulumul Quran ini. Baik, untuk itu kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bu dosen, Bu Usul Muamalah, dan kepada teman-teman sekalian, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan atau materi yang tidak tersampaikan atau salah tersampaikan. Untuk itu saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.